Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tentu mau menjadi pribadi mulia yang bertakwa. Karena dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan barokah dalam hidup kita. Jika hidup kita barokah, semuanya akan terasa indah, menenangkan jiwa, penuh bahagia, dan meluas manfaat untuk semua. Jangankan harta yang banyak, harta yang tidak banyak pun jika barokah akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan bermanfaat juga kepada yang lainnya. Jangankan jabatan yang tinggi, jabatan yang rendah, bahkan tidak memiliki jabatan sekalipun, keberadaan orang yang bertakwa akan membawa banyak manfaat bagi kehidupan di dunia. Jangankan titel yang berderet-deret, tak memiliki titel sekalipun, kehadiran orang yang bertakwa akan ditunggu, akan disenangi oleh banyak orang, dan juga seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan topik urgensi meraih derajat takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya meraih derajat takwa ini, sehingga wasiat takwa menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Bahkan sahnya khutbah Jumat ini adalah menjadi sahnya juga ibadah sholat Jumat. Lalu apa makna takwa itu? Para ulama menjelaskan, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Ya, menjalankan semua perintah Allah tanpa pilih-pilih syariatnya. Jika ada manfaat, baru kita taat. Jika tak ada manfaat, kita enggan untuk taat. Jangan demikian. Tapi dahulukan taat daripada manfaat. Kita tahu atau tidak adanya manfaat dari sebuah syariat, tetaplah taat. Karena kita percaya dan yakin adanya syariat pasti membawa manfaat. Saudaraku seiman yang berbahagia, takutlah jika kita tidak menjadi insan yang bertakwa. Bukan hanya kehidupan kita di dunia yang akan sengsara, bahkan kelak di akhirat pun kita akan disiksa dahsyatnya azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dia akan menjalani kehidupan yang sengsara, dia akan menjalani kehidupan yang menyusahkannya, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh maha benar Allah dengan segala syariatnya.
ibadah kita di bulan Ramadan ini sungguh menjadikan kita semua insan yang akan meraih derajat takwa. Bagaimana tidak, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadikan kita insan yang bertakwa. Di siang hari kita menjalani puasa dengan sabar, penuh keyakinan bahwa ini perintahnya. Kita menjaga betul agar puasa kita tidak batal. Kita tinggalkan makan minum yang haram. Bahkan yang halal pun kita atur sedemikian rupa, tidak akan menikmati kecuali pada waktunya. Kita menjaga betul pahala puasa kita agar tidak batal juga. Kita juga betul-betul menjaga pikiran kita, perbuatan kita, agar tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Di malam hari, kita menjalankan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan ibadah sunnah yang lainnya. Belum lagi kita meningkatkan sedekah kita, tadarus kita, dan amalan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga akan muncul dalam jiwa kita kepekaan sosial dan juga kepekaan spiritual. Kita menjadi ringan sedekah untuk menolong orang, karena kita bisa merasakan lapar dan kesengsaraan yang hal ini sering dialami oleh kaum du'afa. Namun ingat saudaraku, menolong yang sesungguhnya bukan sekedar memberi sedekah, tapi sedekahlah dengan memasukkan nilai-nilai dakwah yang akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Inilah menolong yang sesungguhnya. Dengan ibadah puasa pula akan muncul dalam jiwa kita kepekaan spiritual. Seakan-akan radar hati kita lebih kuat sinyalnya. Hati kita makin rindu, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan muncul basiroh, kepekaan mata hati kita, sehingga kita akan mampu merasakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang sah, mana yang batal, dan seterusnya. Kita akan menjadi ringan dan berani menyampaikan kalimat dakwah. Ketika melihat teman kita makan minum sembarangan di siang hari, kita katakan, jangan makan minum sembarangan. Kalaupun tidak puasa, hormatilah bulan puasa ini. Teman kita sedang marah, kendalikan emosi. Kita kan sedang puasa. Melihat rekan kita korupsi, jangan lakukan itu. Ini adalah dosa. Teman kita mengambil riba, teman kita melakukan transaksi jual beli yang tidak amanah, tidak jujur, atau bermuamalah lainnya yang tak peduli aturan syariat, dan seterusnya. Kita katakan, jangan lakukan itu, nanti ibadah kita tidak diterima. Kita menjadi peka. Jika kepekaan ini bisa kita jaga, kebiasaan-kebiasaan bulan puasa ini kita istiqomahkan dalam kehidupan seterusnya, maka jadilah kita insan yang bertakwa. Semakin banyak orang yang bertakwa, saya yakin negeri kita yang tercinta ini akan lebih maju, lebih makmur dan sejahtera. Allah turunkan, Allah curahkan barokah dari langit. Allah munculkan, Allah buka barokah dari bumi. Jadilah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menanglah agama Islam, tegaklah syariat Islam, terwujudlah rahmatan lil alamin di seluruh alam. Subhanallah, sungguh indah bumi dan kehidupan ini
yang dipimpin oleh orang-orang yang meraih derajat takwa. Inilah tujuan disyariatkannya puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Selamat menjalani ibadah puasa, jalani dengan penuh sabar, lanjutkan kepekaan sosial, kepekaan spiritual, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalankan selama bulan puasa. Jalani dengan penuh sabar dan keyakinan bahwa ini adalah perintahnya, maka raihlah derajat insan yang bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.